Assalamualaikum, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak menurut Vygotsky. Yang pertama, profil Vygotsky. Nama lengkap dari Vygotsky adalah Lev Semyonovich Vygotsky. Ia lahir di kota Rusia pada tanggal 17 November 1896. Ia tertarik pada psikologi pada usia 28 tahun. Vygotsky dalam menyalurkan pemikirannya di dunia psikologi kerap menghadapi rintangan dari pemerintahan Rusia. Setelah itu, ia wafat pada tahun 1934 dikarenakan TBC. Vygotsky merupakan satu di antara tokoh konstruktivis. Sumbangan penting teori Vygotsky adalah penekanan pada hakikat pembelajaran sosial kultural. Yang kedua, ada teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky, yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapatkan pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih. Maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang sedang ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky juga menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Yang ketiga, ada tahapan perkembangan kognitif menurut Vygotsky. A. Konsep zona proximal development atau ZPD. Zona proximal development atau ZPD adalah kemampuan setiap individu dapat memecahkan masalah secara mandiri, meskipun pada masa ini sangat sulit untuk dipahami oleh anak-anak. Namun, ini dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang yang lebih tua, yang mana orang tua atau guru sebagai mediator dalam interaksi sosial anak satu dengan anak yang lainnya. B. Konsep scaffolding. Scaffolding adalah memberikan dukungan kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran hingga anak mampu dan bertanggung jawab pada berbagai masalah yang mereka hadapi. C. Bahasa dan pemikiran. Bahasa merupakan alat pertama dalam komunikasi. Saat anak-anak berkomunikasi pun tak hanya dalam interaksi sosial, bertegur sapa, saling bertukar pikiran untuk memenuhi kebutuhan, namun juga untuk memecahkan masalah. Perkembangan bahasa ini sangat penting dalam perkembangan kognitif. Menurut Vygotsky, private speech salah satu cara yang dapat membantu bahasa anak. Private speech merupakan komunikasi yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara internal berbicara di dalam hati dan tidak bersuara, dan secara eksternal berbicara langsung dengan adanya suara. Jika private speech dikembangkan anak secara baik dalam perkembangan bahasanya, maka anak akan menjadi pribadi yang baik dalam berkomunikasi. Yang keempat, ada penerapan kelebihan dan kekurangan teori Vygotsky. Bentuk penerapan teori Vygotsky dalam metode pembelajaran adalah 1. Pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, ada peer tutoring atau tutor sebaya. Tutor sebaya adalah bentuk pembelajaran yang terpusat pada siswa. Dalam hal ini, siswa belajar dari siswa lain yang memiliki status umur, kematangan, atau harga diri yang tidak jauh berbeda dari dirinya. Penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran di kelas yang perlu diperhatikan sebagai seorang guru. Yang pertama, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Yang kedua, jika seorang siswa membuat suatu kesalahan dalam mengerjakan sebuah soal, sebaiknya guru tidak langsung memberitahukan di mana letak kesalahan tersebut. Yang ketiga, di samping kegiatan interaktif guru matematika, di kelas perlu juga menyediakan kesempatan secukupnya bagi siswa untuk mengalami internalisasi. Yang keempat, menyajikan beberapa masalah yang menantang. Yang kelima, mendorong, menggali, dan menerima penyelesaian dan strategi yang berbeda. Yang keenam, mengusahakan agar siswa menerangkan dan memberikan alasan bagi pendapat mereka. Adapun kelebihan dari teori Vygotsky ini adalah 1. Mengurangi kesenjangan antara siswa. 2. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. 3. Memberikan kesempatan yang lebih pada siswa untuk saling berinteraksi.
Sedangkan kekurangannya adalah teori ini terbatas pada perilaku yang tampak proses-proses belajar yang kurang tumpak sungkar diamati secara langsung. Itulah penjelasan tentang pengembangan kognitif anak menurut Vygotsky. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.